Halo teman-teman, pernah nggak sih teman-teman menggunakan pengeras suara atau speaker? Ya, speaker dapat mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, untuk menghasilkan energi bunyi, speaker menerapkan konsep gaya magnetik. Apa sih gaya magnetik itu? Kita akan membahasnya secara lengkap di video kali ini. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang gaya magnetik. Kita ketahui, gaya magnetik ini dikenal juga dengan gaya Lorentz, di mana gaya Lorentz ini ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz, seorang fisikawan Belanda. Lorentz mendefinisikan gaya magnetik sebagai gaya yang ditimbulkan oleh medan magnetik pada arus listrik, di mana arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Berikut ibu jari menyatakan arah arus listrik yaitu I, jari telunjuk menyatakan arah induksi magnetik yaitu B, dan jari tengah menyatakan arah gaya Lorentz yaitu F. Nah, selain menggunakan tiga jari, arah gaya Lorentz juga dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan lainnya. Ibu jari menyatakan arah arus listrik yaitu I, empat jari lainnya menyatakan arah induksi magnetik yaitu B, dan telapak tangan menyatakan arah gaya Lorentz yaitu F. Teman-teman bisa memilih salah satunya. Kemudian, gaya Lorentz dapat ditimbulkan oleh tiga. Yang pertama, kawat berarus yang berada dalam medan magnetik. Kemudian yang kedua adalah muatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik. Dan yang ketiga yaitu kawat sejajar berarus listrik. Nah, di sini kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, kita bahas gaya Lorentz pada kawat berarus yang berada dalam medan magnetik. Jika kawat penghantar berarus berada dalam medan magnetik, arah arus dan arah medan magnetik akan membentuk sudut theta, maka akan dihasilkan gaya Lorentz yang dirumuskan dengan persamaan F sama dengan B dikali I dikali IL dikali sin theta, dengan F adalah gaya Lorentz yang satuannya Newton, kemudian B induksi magnetik satuannya Tesla, I yaitu kuat arus listrik satuannya ampere, dan L panjang kawat penghantar satuannya meter, dan yang terakhir yaitu theta yaitu sudut antara B dengan I. Ingat ya teman-teman, jika B sejajar dengan I maka gaya Lorentz-nya akan bernilai 0. Selanjutnya, gaya Lorentz pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik. Jika muatan listrik sebesar Q bergerak dengan kecepatan V dalam sebuah medan magnet homogen B dengan arah V dan arah B membentuk sudut theta, maka akan dihasilkan gaya Lorentz yang dirumuskan dengan persamaan F sama dengan B dikali Q K dikali K dikali sin theta, dengan F gaya Lorentz satuannya Newton, B induksi magnetik satuannya Tesla, muatan listrik yang bergerak satuannya Coulomb, V kecepatan gerak muatan listrik satuannya meter per sekon, dan theta sudut antara B dengan V. Nah, arah gaya Lorentz pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik ini bergantung pada jenis muatan partikelnya. Jika muatan Q adalah muatan positif, maka arah V akan sejajar dengan I. Sedangkan jika muatan Q adalah muatan negatif, maka arah V berlawanan dengan I. Jika arah medan magnetik B tegak lurus dengan arah kecepatan fase nilai theta 90 derajat akan menyebabkan lintasan buatan berbentuk lingkaran, sehingga muatan mengalami gaya sentripetal yang besarnya sama dengan gaya Lorentz F sama dengan BQ dikali V dikali sin 90 derajat sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R, sehingga besar jari-jari lintasan muatan dapat ditentukan dengan persamaan R sama dengan mv dibagi B dikali Q dengan gaya Lorentz, dan Fs gaya sentripetal keduanya dalam satuan Newton, B itu induksi magnetik satuannya Tesla, muatan partikel satuannya Coulomb, V kecepatan gerak muatan satuannya meter per sekon, dan M itu massa partikel muatan satuannya kilogram, dan R jari-jari lintasan muatan satuannya meter. Kemudian yang terakhir yaitu gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus listrik. Nah, jika ada dua buah kawat yang memiliki panjang L kemudian dialiri arus listrik sebesar I, dan kedua kawat tersebut diletakkan pada medan magnetik B, maka akan terjadi gaya Lorentz. Nah, jika arah arus searah terjadi gaya tarik-menarik yang sama besar sehingga bentuk kawat akan cekung. Nah, jika arah arus berlawanan terjadi gaya tolak-menolak yang sama besar sehingga bentuk kawat akan cembung.
Besar gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus listrik dapat ditentukan dengan persamaan F1 sama dengan F2 mu0 L1 L2 dibagi 2 pi kali A, di mana F1 dan F2 itu gaya Lorentz satuannya Newton, I1 dan I2 itu kuat arus listrik pada masing-masing kawat satuannya ampere, dan P0 yaitu permeabilitas dalam ruang hampa 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere, dan L itu panjang masing-masing kawat satuannya meter, dan A adalah jarak antara kedua kawat yang satuannya meter. Lalu, bagaimana dengan pengaplikasian gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari? Nah, motor listrik kita sering gunakan dalam kehidupan kita di sehari-hari. Apa itu motor listrik? Motor listrik adalah komponen listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, motor listrik ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti kipas. Ketika kita memberikan energi listrik pada kipas, kipasnya akan mengubah energi listrik menjadi energi gerak pada kipas. Nah, itu menggunakan alat yang disebut sebagai motor listrik. Atau kita juga bisa menggunakan motor listrik pada mesin cuci kita untuk memutarkan pakaian yang sedang dicuci. Nah, bagaimana sih prinsip kerja dari motor listrik ini? Prinsip kerja motor listrik ini adalah ketika suatu kumparan diberi aliran listrik pada suatu medan magnet, magnet ini akan memberikan gaya Lorentz pada arus listrik yang nantinya kumparan ini akan berputar. Baik, sekian video dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.